Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum penginderaan jauh modul 3, yaitu dengan judul koreksi geometri. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Rahmadani dengan NIM 260501 201300066. Saya kelas Oceanografi A. Langsung saja, materi pertama yang akan saya bahas yaitu penginderaan jauh secara umum. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau suatu fenomena dengan menggunakan alat. Alat yang dimaksud ini bisa satelit atau sensor. Penginderaan jauh ini tidak perlu kontak langsung terhadap objek, daerah, atau suatu fenomena yang dikaji tersebut. Penginderaan jauh bermanfaat untuk membantu dalam proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi. Penginderaan jauh ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi dari suatu hal yang dikaji tersebut. Lalu yang kedua ada Landsat 8. Landsat 8 merupakan sebuah satelit yang dimiliki oleh Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Landsat 8 hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Landsat 8 terbang dengan ketinggian 705 km dari permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km kali 183 km. Satelit Landsat 8 ini memiliki sensor OLI dan TIRS dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Kanal-kanal tersebut 9 kanal itu band 1 sampai 9 berada pada OLI, lalu band 10 dan 11 pada TIRS. Lalu selanjutnya koreksi geometri. Koreksi geometri merupakan transformasi citra hasil penginderaan jauh, sehingga citra itu mempunyai sifat peta dalam skala proyeksi dan bentuk. Kegunaan utama koreksi geometri ini untuk menghilangkan distorsi geometri pada citra yang dapat diperkirakan. Contoh distorsi atau gangguan ini yaitu pengaruh sistem optik, bisa rotasi bumi atau faktor kelengkungan. Lalu yang keempat ada geocoding wizard. Geocoding wizard ini terdapat pada software AirMapper. Geocoding wizard ini dilakukan menggunakan titik-titik ground control point. Titik-titik kontrol yang dipilih ini harus bersesuaian dengan titik pada objek yang sama di peta yang digunakan referensi. Geocoding wizard memiliki berbagai macam metode, yaitu metode polinomial dan rotasi. Kalau polinomial itu koreksi yang dilakukan meliputi keseluruhan daerah citra, sedangkan metode rotasi dilakukan untuk memutar data citra berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu yang kelima ada rektifikasi. Rektifikasi merupakan proses transformasi data yang datanya belum mempunyai koordinat geografis menjadi data yang mempunyai koordinat geografis. Untuk keperluan rektifikasi diperlukan koordinat-koordinat titik kontrol lapangan.
Rektifikasi ini digunakan untuk memperbaiki distorsi atau gangguan geometri di dalam runtun citra yang diakibatkan oleh proyeksi perspektif pada kamera. Yang keenam, ada ortorektifikasi. Ortorektifikasi adalah proses memposisikan kembali citra sesuai dengan lokasi sebenarnya. Biasanya ortorektifikasi ini disebabkan karena pada saat peliputan data terjadi pergeseran posisi. Ortorektifikasi digunakan untuk mengurangi pengaruh distorsi atau gangguan geometri objek pada citra. Metode yang biasa digunakan ada dua, yaitu Range Doppler Terrain Correction dan SAR Simulation Terrain Correction. Lalu yang ketujuh ada penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi ini merupakan koreksi yang bertumpu pada informasi dalam citra. Penyesuaian regresi dilakukan dengan cara mengupload titik pengamatan ke dalam diagram pancar. Langkah selanjutnya dari penyesuaian regresi ini yaitu dibandingkan dengan saluran 4 dari suatu citra. Yang ke-8 sekaligus yang terakhir ada RMS error atau RMSE. RMSE dapat digunakan untuk melihat tingkat ketelitian dengan menggunakan koordinat titik kontrol. RMSE ini juga digunakan untuk uji ketelitian. Uji ketelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan data ukuran koordinat lapangan dengan data koordinat pada citra hasil rektifikasi. Perhitungan RMSE ini dimaksudkan untuk mengetahui akurasi koreksi geometri. Semakin kecil nilai RMSE, maka akurasinya semakin baik atau semakin bagus. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.